Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Dr. Lia Rahmawati, SCMAK di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas bab 4, yaitu tentang pelaporan, dan di akhir pertemuan ini nanti akan saya berikan contoh bagaimana pelaporan dari audit. Jadi di bab 4 ini tentang pelaporan ada 2 jenis penyajian laporan audit. Yang pertama yaitu penyajian pelaporan mengikuti arus informasi, di mana auditor memperoleh informasi melalui tahapan-tahapan audit sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi latar belakang. Di informasi latar belakang ini terdiri dari jenis perusahaan, nama perusahaannya, jenis perusahaannya, apakah dia perusahaan dagang, manufaktur, atau perusahaan jasa, kemudian letaknya di mana, alamatnya di mana, kemudian struktur organisasinya bagaimana. Jadi lebih ke informasi dari objek audit. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Kembali lagi bahwa audit dilakukan atas dasar permintaan dari pihak ketiga kepada pihak pertama, yaitu auditor. Pastinya ketika proses permohonan untuk mengajukan audit ada dasarnya, yaitu review dari pelaporan, dari laporan entitas atau pihak kedua terhadap pihak ketiga. Kemudian diuji terhadap pengujian sistem pengendalian manajemen, yaitu di mana di sini membandingkan antara kriteria yang berlaku di umum dengan kriteria yang berlaku di perusahaan, atau kebijakan yang berlaku di umum dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang ketiga, pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Jadi setelah direview, kemudian dibandingkan antara kebijakan yang berlaku di umum dengan kebijakan yang berlaku di perusahaan, maka dikumpulkanlah bukti-bukti audit, kemudian dicari temuan-temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Yang keempat yaitu menemukan atau menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti temuan audit yang dikumpulkan. Jadi si pihak auditor ini membuat kesimpulan atas dasar temuan-temuan ketika proses audit yang dilakukan, sehingga memunculkan pendapat auditor. Apakah wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Yang kelima, merumuskan rekomendasi. Jadi atas dasar pendapat auditor tadi, maka auditor memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh pihak entitas. Yang keenam, menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Yang dimaksud ruang lingkup audit di sini adalah ranah, atau di sini kalau di perusahaan itu kan ada divisi SDM, pemasaran, keuangan. Nah, ini bagian mana saja yang telah dilakukan proses audit. Jenis penyajian pelaporan yang kedua yaitu penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna. Penyajian laporan audit manajemen mengikuti format sebagai berikut. Yang pertama, informasi latar belakang. Sama dengan yang tadi saya sampaikan, lebih tentang latar belakang objek atau perusahaan yang akan diaudit. Yang kedua, kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Yang ketiga, rumusan rekomendasi berupa pendapat auditor. Kemudian yang keempat, ruang lingkup audit. Nah, ini yang penjelasan saya tadi, informasi latar belakang merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, auditor harus memberikan gambaran umum tentang tujuan, karakteristik perusahaan, serta program atau aktivitas yang diaudit, baik itu sifat, ukuran program, serta
organisasi manajemennya. Kesimpulan dan temuan audit. Kesimpulan dalam audit manajemen selalu dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit, baik itu temuan yang berdasarkan dengan kriteria penyebab maupun akibat. Dalam menyajikan temuan audit, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah judul bab. Harus mengidentifikasikan pokok persoalan dan sedapat mungkin juga arah dari temuan. Yang kedua, pokok-pokok setiap temuan harus diikhtisarkan secara singkat. Kemudian yang ketiga, auditor harus menggambarkan pada pengguna laporan tentang hal-hal yang ditemukan, baik bersifat negatif maupun positif. Apa penyebab dan akibat dari temuan tersebut. Keempat, dalam penyajian temuan ini, auditor juga harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar pihak yang berkaitan. Yang di sini adalah pihak kedua atau entitas yang diaudit. Yang kelima, semua penyajian temuan harus diakhiri dengan suatu pernyataan yang menjelaskan sikap auditor atas dasar pertimbangan yang matang terhadap informasi yang diperoleh. Nah, ini berupa pendapat dari auditor apakah wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Rumusan rekomendasi. Rekomendasi merupakan saran perbaikan yang diberikan auditor atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada program aktivitas yang diaudit. Rekomendasi harus disertakan dalam laporan hasil audit. Setiap rekomendasi yang diajukan auditor harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas yang akan dicapai pada pelaksanaan program di masa yang akan datang. Kemudian, yang terakhir, ruang lingkup audit menunjukkan aspek dari program atau aktivitas yang diaudit oleh auditor. Berikut ini saya sampaikan contoh pelaporan audit manajemen. Nah, ini contohnya Direktur PT Unduhome ya, ini hasil laporan audit manajemen ya terhadap program pelatihan karyawan. Ada bab 1, informasi latar belakang. 2, kesimpulan audit yang didukung oleh temuan audit. 3, rekomendasi. 4, ruang lingkup audit. Nah, ini contoh hasil laporannya. Nah, ini di sini ada nama penanggung jawab untuk kantor akuntan publiknya. Ini bab 1, latar belakangnya. Ini ada nama pendiri, kemudian alamatnya, struktur organisasinya, tujuan dilakukannya audit. Kemudian di bab 2 ada kesimpulan audit, temuan-temuan ketika dilakukan proses audit. Diuraikan di sini ada temuan, kriteria, penyebab, dan akibatnya. Dan pejabat yang bertanggung jawab dari objek yang diaudit. Kemudian ada rekomendasi. Kemudian ruang lingkup. Ya, jadi ruang lingkup ini objek yang diaudit itu lingkupannya di divisi apa, di program apa. Jadi ini tadi contoh dari laporan hasil audit. Mungkin itu aja dari saya untuk tugas bagi mahasiswa membuat laporan hasil audit manajemen. Ya, kasusnya nanti bisa saya bagikan di e-learning.
Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi berikutnya.